Sepanjang tahun 2022, Pengadilan Agama Jayapura kelas 1A telah menangani 494 kasus perkara perceraian di kota Jayapura, Papua. Hal itu disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Jayapura Musrifah saat ditemui di ruang kerjanya di distrik Abipura beberapa waktu lalu. Musrifah menyebutkan jika dihitung dari bulan Januari hingga per Kamis 29 Desember 2022, maka totalnya untuk perkara perceraian baik gugatan maupun permohonan sebanyak 494 perkara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Baik, halo rekan Firda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Tepat sekali, memang sepanjang tahun 2022, Pengadilan Agama Jayapura kelas 1A ini telah menangani sebanyak 494 kasus perkara perceraian di Kota Jayapura, Papua. Hal itu memang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Jayapura, Musrifah SHI, kepada kami awak media di Abepura. Ia mengatakan bahwa memang jika dihitung dari bulan Januari hingga per Kamis 29 Desember 2022 lalu, memang kalau di total perkara perceraian baik itu gugatan maupun permohonan totalnya sebesar 494 perkara. Firda dan juga Tribuners, Musrifah menyebutkan bahwa dari semua perkara tersebut hingga Kamis 29 Desember 2022 lalu masih ada tersisa 4 perkara yang belum tuntas termasuk cerai gugat. Jadi memang dikatakannya bahwa kalau melihat dari presentasi ini memang didominasi oleh cerai gugat begitu. Dan Firda dan juga Tribuners, kami juga menanyakan bahwa apabila dibandingkan dengan kasus perceraian pada tahun 2021, memang ini ada mengalami kenaikan sedikit ya, sekira 10%, tetapi memang dikatakan Musrifah memang tidak begitu signifikan begitu. Karena memang ia mengatakan bahwa secara umum dilihat juga bahwa akibat dari pandemi COVID-19 sekira 2 tahun lamanya, sehingga memang tingkat perkara agak menurun jika dibandingkan beberapa tahun belakangan. Firda dan juga Tribuners, ia juga mengemukakan alasan paling banyak dari kasus perceraian yang terjadi di Kota Jayapura yang tadi saya sebutkan, yakni sebanyak 494 kasus perceraian suami istri. Ini memang diakibatkan oleh kasus perceraian yang terjadi ini diakibatkan karena faktor ekonomi dan juga perselingkuhan. Dan memang ia mengatakan bahwa gugat cerai paling banyak datang dari pihak perempuan dan mereka mengaku tidak dinafkahi suaminya, dan kedua terkait juga dengan faktor perselingkuhan yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, Firda. Dan ini tentunya dengan melihat tren kasus perceraian yang ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pihaknya mengimbau kepada pasangan muda agar lebih memperhatikan faktor kemapanan sebelum menikah. Ini tentunya terutama dengan kemapanan ekonomi, kemapanan berpikir agar sama-sama membangun batara rumah tangga yang sehat dan berkualitas. Dirinya juga mengatakan bahwa pentingnya ini terkait dengan Memorandum of Understanding ataupun kerjasama antar lintas sektor terkait, termasuk Pengadilan Agama untuk membahas hal tersebut, diantaranya melakukan penyuluhan hukum. Firda dan juga Tribuners, demikian laporan singkat saya, jurnalis tribunpapua.com Aldi Bimantara, langsung dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, terkait dengan total kasus perceraian suami istri yang terjadi di Kota Jayapura, Provinsi Papua sepanjang tahun 2022. Terima kasih dan kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Jayapura Musrifah. Berikut liputan yang ada. Awal bulan Januari itu kan bagian PTSP kami itu udah buka pendaftaran. Mulai dari situ sudah bisa dicek. Kalau kita mau totalkan dalam setahun PA Jayapura itu untuk tahun 2022 ini ya, sesuai dengan data di SIPP, perkara semuanya gugatan maupun permohonan itu jumlah keseluruhannya ada 494 perkara. 494 perkara. 494 perkara, iya. 494 perkara, dan dari kesemua itu hingga tanggal berapa ini? 29 Desember ya. Masih ada tersisa 4 perkara, itu cerai gugat. Kenapa dia bisa nggak putus sampai ini sudah mau masuk 2023? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.